Halo Sobat Digital, good afternoon. How are you today? Okay, I hope this afternoon you are in the best condition because we will have English session with me, Miss Resti. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Applied Grammar for TBI atau tes bahasa Inggris bagi kalian yang ingin memasuki sekolah kedinasan. Ya, mungkin eh, tes bahasa Inggris itu kelihatannya sulit ya. Nah, tapi sebenarnya jika kalian mempelajari tentang basic-basic grammar itu sudah cukup menjadi modal kalian dalam menjalani tes. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya ya yang ini, yang akan kita bahas hari ini, yaitu pronoun. Ya, apa sih pronoun itu? Oke, let us find out together. Jadi, sebagai pembuka, mungkin kalian tahu ya, pronoun itu artinya adalah kata ganti. Oke, kata ganti. Iya. Nah, contohnya adalah I, you, they, we, he, she, it. Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Juga boleh ditambah dengan objek. Nah, karena pronoun ini adalah noun, ya, adalah kata benda, kata ganti yang merujuk ke kata benda, maka posisinya bisa menjadi subjek. Ya, yang biasa menjadi subjek itu adalah I, you, they, we, he, she, it. Ini. Sedangkan kalau sebagai objek, maka merujuknya adalah ke me, her, him, it, you, us, them. Ya, ini yang bisa menjadi objek. Nah, jadi kata ganti di sini merujuk kepada suatu benda. Nah, jadi kalau tidak menggunakan ayu, dewi, hisi, it juga nggak apa-apa. Nama bendanya disebutkan langsung. Nah, lalu benda ini kadang kan dimiliki oleh seseorang. Nah, kalau menyatakan kepemilikan, maka kita menggunakan possessive pronoun. Kepemilikan. Ya, kepemilikan. Nah, kepemilikan sendiri ada dua, yaitu possessive pronoun dan possessive adjective. Bedanya apa sih? Ya, kalau possessive pronoun itu tidak perlu dituliskan bendanya. Nah, contohnya mine, hers, his, it, yours, ours, theirs. Nah, berarti kalau mine menyatakan kepemilikan saya, milik saya, hers milik dia perempuan, dan sebagainya. Sedangkan kalau possessive adjective harus diikuti dengan bendanya. Ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya, my education. Ya, jadi paham ya apa bedanya possessive pronoun dan possessive adjective. Oke, lalu kita lanjut ya. Berikutnya adalah reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu contohnya adalah myself, herself, yourself. Nah, bedanya hanya ada di self sama selves. Ya, kalau self itu singular atau single, tunggal, sedangkan ourselves itu plural atau jamak atau banyak. Iya. Nah, kegunaannya apa sih? Nah, salah satu kegunaannya adalah contohnya ini. Adam gave himself a spanking new motorbike as a birthday present. Adam gave himself. Berarti Adam memberikan kepada dirinya sendiri. Iya, jadi kayak merujuk ke orang itu sendiri. Ya, dia memperlakukan sesuatu untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Contoh yang lain selain untuk diri sendiri adalah yang ini. The government's new regulation are for the benefits of the people themselves. Nah, jadi ini bukan untuk orang itu sendiri, bukan untuk subjeknya ya, tapi hanya untuk the people itu. Jadi artinya bisa disebut sebagai only for the people. Ya, jadi kegunaan ini, benefitnya ini merujuk ke hanya ke orang itu, bukan ke yang lain. Jadi pakainya the people themselves. Oke. Nah, itu tentang reflexive pronoun ya. Berikutnya ada lagi impersonal pronoun noun. One. Ya. Contohnya. Nah,
kita biasanya kalau menggunakan pronoun itu kan merujuk kepada siapa atau merujuk kepada sesuatu. Tapi kalau one ini tidak merujuk ke siapa-siapa. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya seperti ini. One should take care of one's health. Seseorang ya harus menjaga atau bertanggung jawab atas kesehatan orang itu sendiri. Nah, jadi one di sini nggak merujuk ke siapa-siapa, tetapi merujuk ke siapapun. Jadi merujuknya itu ke siapapun. Siapapun harus menjaga kesehatannya ya orang itu sendiri gitu kan. Siapapun juga bisa diganti dengan his or her. Karena one itu kan satu ya. Jadi bisa diganti her, bisa diganti his. Nah, lalu ada lagi you. You di sini nggak merujuk ke cuma Anda satu orang, tapi bisa merujuk ke Anda semua, seluruh pembaca, seluruh pendengar, seluruh penonton. Di sini juga your health itu kesehatan milik Anda semua. Ya. Nah, impersonal one ini sering keluar ya di TBI. Lalu ada lagi yang lebih banyak lagi keluarnya, yaitu impersonal pronoun it. Ya. Nah, kalau it biasanya merujuk ke barang, di kalimat ini it itu tidak merujuk ke siapa-siapa. Loh, kok bisa? Iya, memang bisa. Contohnya ini, it was a lovely afternoon. It's drizzling. Jadi it ini tuh nggak merujuk ke siapa-siapa, nggak merujuk ke benda apapun. Jadi it di sini itu hanya sebagai pelengkap ya, karena kalau kalian masih ingat unsur kalimat utama dalam bahasa Inggris kan harus ada subjek, harus ada predikat, lalu boleh ditambah dengan objek. Nah, jadi supaya kalimat ini lengkap harus ada subjek. Jadi tugasnya dari it di sini adalah sebagai subjek. Semuanya. Jadi walaupun tidak ada artinya, tapi ini harus ada di sini sebagai subjek. Ya. Okay, that's all about pronoun. Thank you for your attention. If you have any question, feel free to ask. And see you again in the next session.